Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Oke, mungkin saat kami bikin video ini atau video ini diunggah ya, pasti akan ada yang komentar seperti ini. Bang, udah kayak nggak usah bahas lagi si towel itu, biar dia tenggelam. Ya mau gimana ya, kami kalau nggak bahas pun tapi ada yang minta buat bahas juga. Terus gimana dong? Jadi gini, emang di sepak bola itu kan ada yang namanya pro dan kontra nih. Bahkan dalam apapun ya, termasuk soal Bung Toel ini. Nah kita kasih contoh aja kayak gini. Toel ini kan gencer banget nih nyudutin atau nyinyirin Sintayong. Nah pasti ada yang pro dong dengan statementnya Toel ini. Nah kami di sini adalah orang yang kontra atau nggak setuju dengan apa yang diucapkan atau statementnya Bung Toel ini. Jadi ya kita masing-masing aja. Toel yang suka nyudutin STY, dan kami yang ngebelain gitu aja, ada pro dan kontra. Tapi bukan berarti kami ini tutup mata ya dengan kondisi timnas saat ini. Bahwa timnas senior kita ini belum hasilkan juara emang betul. Tapi apakah lantas menyalahkan sepenuhnya pelatih? Kan enggak gitu juga kan. Harusnya seorang pengamat bola sejati itu melihat sesuatu itu dari dua sisi. Ini apa sih sebenarnya ya? Seperti yang terbaru di TV One News ya. Di TV One News itu, di YouTube-nya TV One itu kan ada statement atau dia ini podcast yang isinya ada Bung Toelnya. Di TV One ini dia kan bilang nih, kalau saya jadi ketum PSSI, Sintayong udah saya pecat. Itu pernyataannya ya, ini videonya. Kalau Bung Toel, sekarang pun kalau saya ketua umum PSSI saya berhentikan. Kalau buat saya, Tapi alasan dia di video ini jelas banget ya, karena Sintayong ini katanya belum menghasilkan apa-apa. Sekarang kita akan flashback dikit aja ya. Tommy Welly itu pernah menjabat sebagai Esko PSSI pada periode 2013 sampai 2016. Nah, dalam periode itu ada siapa aja sih pelatih timnas dan apa sih hasilnya? Yang pertama ada Luis Manuel Blanco, asal Argentina di 2013. Tapi dia sama sekali nggak sempat melatih timnas sebab waktu itu di demo sama supporter timnas kita. Nah, si Luis Manuel Blanco ini digantikanlah oleh Jackson F. Thiago. Terus apa hasilnya? Kualifikasi Piala Dunia hancur, nggak menang sekalipun. AFF 2014 jeblok total. Lalu kualifikasi Piala Asia pun gagal total di 2015. Lalu Jackson F. Thiago ini pun digantikan oleh Peter Huistra yang saat ini melatih Borneo FC. Itu pun gak sempat ngelatih timnas sebab kisruh di PSSI sepak bola Indonesia ya di tahun 2015 silam yang membuat Peter Huistra ini gagal melatih timnas. Setelah itu, posisi pelatih timnas kembali diserahkan pada Alfred Riedel di tahun 2016 awal, tapi hasilnya sama, jeblok juga. Jadi selama periode 2013 sampai 2016, timnas kita ini hancur lebur. Itu di bawah Tommy Welly sebagai Esko PSSI lo ya. Piala Asia nggak lolos, bahkan ke babak grup aja nggak lolos. AFF gagal di babak grup, SEA Games hancur total, kualifikasi Piala Dunia gatot alias gagal total. 3 pelatih loh waktu itu, padahal bahkan ranking FIFA di 2013 itu ada di angka 169 dan cuma naik 1 strip ke 168 di tahun 2015 sebelum kisruh. 3 tahun di PSSI, 3 pelatih timnas pun berganti, tapi ranking FIFA cuma naik 1 strip. Nah, dia sekarang mengkritik Sintayong yang udah naikin 30 strip ranking FIFA. Kan lucu. Lalu di sini di video ini ya, dia ini mengkritisi kinerja Esko PSSI yang dia bilang Esko PSSI ini lupa kalau target sebenarnya adalah Piala Dunia, dan seolah dia bilang Esko yang sekarang ini belum maksimal. Oke, kami pun agak setuju kalau dia bilang Esko yang saat ini itu kurang maksimal, tapi paling tidak meskipun Esko yang saat ini kurang maksimal dan terkesan acak kadut,
tapi ya minimal sepak bola kita nggak di ban FIFA ya kayak di tahun 2015. Masih ingat dong 2015 Indonesia ini di ban FIFA. Ayo siapa eskonya waktu itu? Tommy Welly kan. Yang lucu lagi, ketika dia diminta oleh host ataupun pembawa acara di video ini untuk memberikan formasi 11 pemain terbaik versi dia di timnas, dia malah ngeles tuh, nggak mau jawab. Yang artinya apa? Dia ini cuma bisa mengkritik tapi nggak mau dikritik. Kenapa si Toel ini nggak mau bilang atau nggak mau bikin 11 pemain terbaik untuk timnas versi dia? Sebab kalau dia bikin 11 pemain versi dia dan ternyata pilihan dia ini disuruh dicoba di dunia nyata dan ternyata jeblok hasilnya, kan malu dong dia, ya kan? Siapa winning 11 versinya Bung Toel? Kira-kira Winning 11 apa tuh? Winning 11 mah game. Best Timnas. 11. Timnas yang era Iya. kapan? Best 11 kita. Iya dong. Era sekarang. kapan? Yang sekarang. Yang sekarang? Iya. Enggak lah, kalau saya sih kritiknya begini. Di sini aja udah kelihatan kok. Dia mengkritik formasi Sintayong. Dia mengkritik susunan pemain Sintayong. Dia mengkritik cara main Sintayong. Nah, dia sendiri nggak berani bikin formasi. Ya kalau gentle diadu aja tuh. 11 pemain pilihan Sintayong diadu dengan 11 pemain pilihan Toel di lapangan. Siapa yang menang? Itu baru gentle. Ya kalau cuma kritik dan kritik semua juga bisa. Kalau dia bilang hasil naturalisasi Sintayong saat ini sama juga bohong dan nggak lebih bagus dengan pemain lokal, ya kita lihat buktinya dong. Ketika timnas kita pakai full pemain lokal di ajang Asia dan dunia, apa? Jeblok total tuh. Bahkan di Piala Asia kemarin aja, kita lihat nih ketika pemain naturalisasi digantikan dengan pemain Liga 1, apa hasilnya? Hancur berantakan kan? Makanya benahi dulu liganya, baru boleh mengkritik timnas. Wong liganya aja masih acak-acakan, udah mengkritik timnas. Pemain masih malas-malesan, belum bertanding, udah tahu skornya. Ya gimana mental mau terbangun kalau kayak gitu? Tapi ya silakan saja, kalian lebih pilih statement siapa. Sebab kami cuma bicara fakta aja. BTW, sebagai orang Bandung atau kalian yang merasa lahir di Bandung atau merasa yang domisili di Bandung, gimana tuh perasaan yang Bung Toel ini orang Bandung loh? Buat kami tetap ya, orang yang nyinyiri itu biasanya dia ini iri. Sebab nggak bisa seperti orang yang dinyinyirin. Dan dia ini ingin seperti yang dinyinyirinnya. Kita ambil contoh aja Vietnam. Vietnam ini nyinyirin terus nih sama Indonesia. Yang terbaru dia bilang katanya program naturalisasi Indonesia ini adalah program yang gagal. Ternyata Federasi Vietnam justru memanggil 3 pemain yang gak ada darah Vietnamnya sama sekali loh. Yang pertama Marlon Rangel, bek asal Brazil berusia 27 tahun. Yang kedua Rafael Son, striker asal Brazil berusia 26 tahun. Yang ketiga Hendrio Araujo da Silva, asal Brazil 27 tahun, bek kanan. Ini contoh ya, jika orang yang nyinyir itu iri dengan yang dinyinyirin dan ingin seperti yang dinyinyirin. Terbuktikan sekarang? Ada.